Halo adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat datang kembali di ibadah online Sekolah Minggu GKY Medan. Adik-adik sudah pada sarapan belum? Sudah mandi? Sudah siap memuji Tuhan? Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Lause ajak adik-adik semua untuk datang kepada Tuhan dan kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Ya. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kembali Engkau mengizinkan kami untuk dapat hadir di dalam rumah-Mu. Tuhan, walaupun masih tetap dengan ibadah online, tetapi itu tidak mengurangi rasa sukacita kami, rasa keinginan kami untuk datang memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, kami mau menyerahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Roh Kudus yang menolong kami untuk mempunyai hati yang sungguh-sungguh, mau memuji dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, dengan penuh sukacita, dengan hati yang bergembira, kita datang ke rumah Tuhan, kita memuji-muji Tuhan, kita menyembah Dia. Yuk adik-adik, dengan semangat kita nyanyikan lagu pujian untuk Tuhan kita. Ya adik-adik, lagu pertama kita dengan posisi berdiri, kita nyanyikan lagu Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Adik-adik, Tuhan itu adalah kudus. Tuhan tidak dapat melakukan kesalahan, tidak dapat berbuat dosa. Tuhan itu tidak suka sekali dengan dosa. Sedangkan kita manusia, kita anak-anak Tuhan, kita sering sekali mendukakan Tuhan, kita sering melakukan kesalahan, sering melakukan dosa.
Tetapi adik-adik, tahu tidak kalau Tuhan sangat mengasihi kita sehingga setiap kali kita datang dan kita mengakui kesalahan-kesalahan kita, kita mengakui dosa-dosa kita, Tuhan pasti akan mengampuni kita. Yuk adik-adik, lagu kedua Lause ajak kita sama-sama untuk menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya adik-adik, bersyukur karena kita punya Tuhan yang luar biasa baiknya. Yuk kita nyanyikan sekali lagi dari awal ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya adik-adik boleh ambil posisi duduk. Kita tenangkan hati kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Bobby. Yuk, untuk memasuki firman, Lause ajak kita sama-sama untuk menyanyikan lagu tema bulan ini, yaitu memperkenankan hati Tuhan. Yuk, adik-adik dengan iman kita nyanyikan lagu ini. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku ya Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, rasa Tuhan kuatkan ku
Ya adik-adik, shalom semuanya. Sekarang kita akan sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita semua duduk dengan baik, kita ambil sikap doa yang baik ya. Lalu Bobi akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kalau saat ini kami boleh bersama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami. Waktu kami mendengarkan firman Tuhan, pimpin dan tenangkan hati kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, di awal firman Tuhan ini Lause Bobi mau bertanya sama kita tentang hujan. Nah, adik-adik di sini siapa yang senang kalau hujan turun? Wah, mungkin ada nih adik-adik yang senang ya kalau hujan turun ya. Mungkin senang dengar suara hujan ya. Senang lihat pemandangan waktu hujan. Atau suka kalau udaranya jadi adem karena hujan. Atau malah ada yang senang karena bisa main air ya kalau hujan. Nah adik-adik, meskipun mungkin di antara kita ada yang suka kalau hujan turun, tapi adik-adik kalau dipikir-pikir, saat hujan turun itu tidak selalu menyenangkan. Pertama, tadi kalau yang suka main air ya, kalau hujan-hujanan itu tidak baik ya, bisa bikin sakit ya. Adik-adik bisa kena flu ya, bisa kena sakit yang lain ya. Jadi hujan-hujanan sering-sering gak bisa ya. Nanti cucian mamah juga jadi banyak ya. Nah, selain itu kalau hujan kita tidak bisa pergi kemana-mana, betul nggak? Keluar kita mau jalan kaki nggak bisa, naik motor susah, ya, jadi lebih repot, ya. Kalau pakai mobil, waduh, ya, jadinya gampang macet di jalan, ya. Orang jadi serba susah keluar, ya. Terus langit jadi gelap, ya, langitnya mendung. Lalu belum lagi ditambah kadang suka ada petir, ya. Mungkin ada beberapa dari adik-adik yang takut sama suara petir. Dan itu muncul di saat hujan. Nah adik-adik, jadi meskipun di antara kita ada yang suka hujan, tapi ternyata seringkali hujan juga tidak selalu menyenangkan ya. Untuk sebagian orang atau bahkan banyak dari kita. Nah tapi adik-adik, ternyata ada satu peristiwa yang sangat indah yang baru akan terjadi jika hujan terjadi. Nah, gimana itu? Peristiwa apa itu yang indah baru terjadi jika ada hujan? Kalau nggak ada hujan, peristiwa yang indah ini tidak bisa muncul. Fenomena alam yang indah ini tidak bisa terjadi kalau tidak ada hujan. Peristiwa apa itu? Nah adik-adik, kalau gitu Lause pengen ajak kita lihat nih, ada satu video pengetahuan untuk kita sama-sama simak tentang satu peristiwa yang sangat indah yang baru terjadi kalau melewati hujan. Yuk kita sama-sama lihat. Halo teman-teman, bermain di alam bebas merupakan sesuatu yang menyenangkan bukan? Wow, tapi tidak ketika hujan. Hei, lihat, ada matahari. Wah, ada pelangi. Bagaimana bisa? Ayo, aku akan menunjukkan kalian melihat proses terbentuknya pelangi. Kalian bisa membuat pelangi dengan alat-alat sederhana. Di sini ada segelas air dengan cermin di dalamnya. Matikan lampu atau buatlah ruangan dalam keadaan gelap. Kemudian, ambil senter. Coba sorotkan senter ke arah cermin yang ada di dalam gelas. Cermin itu akan terlihat memancarkan cahaya, bukan? Apa kalian tahu, cahaya putih dari senter membuat 7 warna? Ya, tentu. Sekarang, coba ambil kertas dan perhatikan ada berbagai macam cahaya yang dipantulkan. Warna apa sajakah itu? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, atau biasa kita sebut dengan Magicubibiniu. Sekarang aku akan jelaskan bagaimana pelangi bisa terbentuk.
tetesan hujan. Bagaikan cermin di dalam gelas yang berisi air, sinar matahari yang memantul ke arahnya akan berubah menjadi warna-warna yang berbeda. Nah, di saat itulah kalian bisa melihat pelangi. Ingat, pelangi hanya bisa dilihat ketika hujan dan matahari ada di waktu bersamaan. Ketika cahaya matahari menembus air, cahaya itu dibelokkan sehingga menghasilkan pantulan warna yang berbeda. Tahukah kalian, sebenarnya pelangi itu berbentuk lingkaran. Tetapi karena kita melihatnya dari bawah, jadi kita hanya melihatnya dalam bentuk setengah lingkaran saja. Nah, kalian sudah tahu bagaimana pelangi bisa terbentuk, bukan? Jadi sekarang, kapanpun ketika hujan, mungkin juga ada matahari, siapa tahu kalian bisa melihat pelangi. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Nah, jadi adik-adik ya, hujan meskipun seringkali membuat kita jadi terbatas, nggak bisa main, orang tua juga mungkin susah keluar, nggak bisa jemur, ada hal-hal lain yang mungkin membuat kita sedih di saat hujan. Tetapi ternyata adik-adik dari video tadi kita lihat ya, ternyata pelangi ya yang warna-warni itu peristiwa alam yang sangat indah. Baru akan terjadi kalau ada hujan. Ya, memang ya tadi di video tadi juga yang menjelaskan bilang bisa juga sih kita buat di rumah, tapi susah ya, kita perlu siapin segala sesuatu. Nah, tapi Tuhan sudah mengizinkan alam menciptakannya, alam menjadikan pelangi itu dengan sendirinya. Tapi harus melewati hujan yang buat kita seringkali tidak mengenakan ya. Seringkali hujan itu membuat kita terbatas, tetapi kalau saat hujan ada matahari maka pelangi itu akan muncul. Kalau cuma ada matahari nggak ada hujan, nggak bisa ada pelangi. Betul ya adik-adik. Nah adik-adik, kenapa sih hari ini Lause ngomong soal pelangi yang muncul sehabis hujan? Karena adik-adik cerita kita melanjutkan cerita Yusuf. Yusuf yang terakhir sudah diangkat jadi orang kepercayaannya Firaun. Ya, lalu adik-adik hari ini ada satu peristiwa baru lagi nih yang terjadi di dalam hidupnya Yusuf. Apa yang terjadi dalam hidupnya Yusuf? Dan apa hubungannya sama pelangi hari ini? Yuk adik-adik kita sama-sama lihat ya pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir.
segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya, engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana, dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu." Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun. Juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub, "Cukuplah itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati."
Nah, adik-adik ya, penggalan kisah tadi adalah kelanjutan cerita dari kisah minggu lalu. Ada banyak cerita yang langsung sepotong ya, tapi kita sudah langsung masuk ke puncak ceritanya. Jadi adik-adik, yang terjadi adalah setelah Yusuf memimpin Mesir yang menceritakan tentang adanya kelaparan nanti. Jadi bangsa Mesir harus mempersiapkan lumbung-lumbungnya, menyimpan cadangan makanan, dan ternyata betul. Mimpinya Raja Firaun yang ditafsirkan oleh Yusuf itu benar terjadi. Dan apa yang disiapkan oleh Yusuf itu semua berguna. Ya, ternyata terjadi kelaparan dan akhirnya Mesir itu menjadi pusat makanan di seluruh negeri di sekitarnya. Dan Yusuf yang memimpin penjualan, kan orang juga harus beli ya, supaya di Mesir bisa nanam lagi ya, untuk mengganti biaya produksi. Nah, adik-adik, singkatnya ternyata papanya Yusuf dan kakak-kakaknya beserta satu adiknya Yusuf yang tinggal jauh dari Mesir juga mengalami kelaparan. Dan akhirnya mereka pergi ke Mesir dan mereka bertemu dengan Yusuf. Tapi abang-abangnya Yusuf beserta adiknya Yusuf ini tidak kenal sama Yusuf. Tidak mengenali wajahnya karena sudah bertahun-tahun lamanya wajahnya sudah berubah. Dan mereka juga sama sekali tidak kepikiran Yusuf kalau pemimpin Mesir itu adalah Yusuf. Jadi sama sekali gak kepikiran, sudah tidak kenal wajahnya, juga tidak terbesit di pikiran. Nah, adik-adik, pertemuan Yusuf dengan saudara-saudaranya itu yang dicerita ini bukan yang pertama kali. Ya, mereka sudah beberapa kali bolak-balik dari rumahnya ke Mesir bertemu dengan Yusuf untuk membeli makanan beberapa kali. Tetapi adik-adik, kali ini di cerita tadi kita melihat Yusuf menangis. Kenapa Yusuf menangis? Karena dia sangat bahagia dan dia sudah tidak bisa lagi menahan. Dia tidak bisa lagi berpura-pura tidak kenal sama saudaranya. Ya, sampai akhirnya cerita tadi yang sudah kita lihat bahwa akhirnya Yusuf memeluk saudara-saudaranya. Nah, adik-adik, kalau kita pikir-pikir, kok Yusuf mau ya merasa senang ya memeluk saudara-saudaranya setelah apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Coba adik-adik, Yusuf harus kerja jadi budak, lalu ditangkap masuk penjara, ya, mengalami harus tinggal jauh dari keluarganya secara paksa karena siapa? Tapi adik-adik, kenapa akhirnya Yusuf di cerita tadi malah dengan senang memeluk mereka semua? Nah, adik-adik, tadi ada satu ayat yang penting sekali ya. Yusuf mengatakan kepada kakak-kakaknya, kepada abang-abangnya berkata, kamu mungkin mereka-rekakan, merancangkan apa yang buruk. Ya, betul ya, waktu itu abang-abang Yusuf punya rencana yang jahat. Tapi Yusuf sudah melihat kalau ternyata Tuhan menjadikan semuanya itu sebagai hal yang indah. Nah, adik-adik ya, jadi apa yang dilakukan oleh abang-abangnya Yusuf itu jahat memang ya, tidak baik, melukai hatinya Yusuf, membuat dia menjadi sedih dan mengalami kesulitan. Tapi adik-adik, Tuhan tidak tutup mata, tidak lepas tangan. Tuhan terus bekerja. Tuhan merancangkan semua peristiwa hidup Yusuf itu menjadi indah. Dan yang paling penting itu sesuai dengan rencana Tuhan. Adik-adik, kalau kita ingat ke cerita di awal-awal tentang Yusuf, kenapa sih abang-abangnya Yusuf itu bisa kesal sama Yusuf? Kan kita ingat ya, di awal cerita Yusuf pernah bermimpi kalau satu saat Yusuf akan menjadi besar dan saudara-saudaranya beserta orang tuanya menyembah dia. Abang-abangnya gak percaya, malah makin benci karena merasa Yusuf itu manja dan sombong. Tapi coba kita lihat di cerita hari ini. Yusuf justru betul, dia menjadi besar, dia menjadi pemimpin penting di Mesir, dan orang tua dan kakak-kakaknya betul. Mereka datang kepada Yusuf dan menyembah, hormat sama Yusuf. Karena Yusuf akhirnya sudah dapat posisi yang tinggi. Meskipun harus melewati kesulitan,
Meskipun sempat ada masa-masa Tuhan kok sepertinya membiarkan Yusuf kesusahan, tapi adik-adik, Tuhan menggenapi rencananya. Adik-adik, seperti pelangi sehabis hujan, bukan? Hujan yang gelap, hujan yang membuat kita menjadi susah, ya, hujan yang membatasi kita. Nah, itu juga ini yang dialami oleh Yusuf. Hidupnya penuh dengan kesusahan, kesedihan, banyak hal yang membatasi dirinya. Tapi ketika matahari bersinar, ya, dan di dalam hidup Yusuf, ketika rancangan Tuhan terjadi, ketika Tuhan menyinari hidupnya, semua hal yang buruk itu seperti hujan, ya, justru akan menolong kita untuk bisa melihat pelangi pada akhirnya. Nah, adik-adik, begitupun juga dalam hidup kita. Jangan putus asa, jangan sedih. Kalau misalkan ternyata kita menjumpai hidup kita tidak selalu bahagia. Jangan sedih, jangan putus asa kalau ternyata ada hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang jahat, yang buruk yang terjadi dalam hidup kita. Adik-adik, teruslah percaya dan hidup setia. Seperti Yusuf yang tidak pernah meninggalkan Tuhan di sepanjang perjalanan hidupnya, begitupun juga kita. Karena apa? Karena kita percaya orang lain bisa mereka-rekakan yang jahat. Bisa ada banyak hal-hal buruk yang di luar kendali kita bisa terjadi. Tapi kita percaya bahwa semua itu Tuhan rancangkan untuk kebaikan kita. Semua akan indah pada waktunya, seperti pelangi yang muncul sehabis hujan. Oke adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan kita. Lalu saya ingin ajak kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau Allah yang baik. Engkau merancangkan segala sesuatu indah pada waktunya. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong kami juga untuk bisa meyakini tentang hal ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you Lose Bobby yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kami semua. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, kita bersyukur kalau Tuhan selalu punya rencana yang baik bagi kita semua dan Tuhan selalu menggenapi semuanya. Yuk adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar, lalu seajak kita sama-sama dengan hati yang tenang, kita nyanyikan lagu Betapa Hatiku. Ya adik-adik, boleh tetap dengan posisi duduk, dengan hati yang tenang. Kita jadikan lagu ini sebagai doa kita pada pagi hari ini. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku
ibadah kita selesai pada pagi hari ini. Lause Nelly mau berpamitan dahulu karena adik-adik masih mau lanjut dengan Lause Bobby untuk melakukan aktivitas. Selamat mengerjakan aktivitas dan semoga ibadah kita pada pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Lause berpamitan, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita bersama mengerjakan paket aktivitas anak kita hari ini. Nah adik-adik, untuk mengingatkan kita tentang tema kita hari ini bahwa Tuhan menggenapi rencananya, hari ini kita akan membuat aktivitas dari amplop nomor 4. Ya, amplop nomor 4 yang tulisannya warna hijau muda. Nah adik-adik, selain amplop ini Lause juga ingin kita menyiapkan lem, kertas, lem uku dan juga gunting. Adik-adik, hari ini kita akan membuat sebuah kipas yang mengingatkan kita tentang bagaimana Tuhan menggenapi rencananya. Ya, seperti tadi kita sudah ada berbicara tentang pelangi yang muncul sehabis hujan, begitu juga Tuhan di dalam hidup kita. Kadang ada kesulitan tapi kita percaya di akhir akan selalu indah pada waktunya. Jadi hari ini kita akan membuat sebuah kipas pelangi ya. Nah adik-adik, gimana cara membuatnya? Nah yuk kita langsung buka amplop kita ya. Nah adik-adik, di dalam amplop kita sudah ada 2 stik es krim, 1 gulung benang ya, kemudian ada banyak sekali kertas warna-warni ya, dan juga kertas warna pink. Nah adik-adik, sekarang kita akan membuat kipasnya. Nah adik-adik, untuk yang kelas kecil mintalah bantuan orang tua ya, karena aktivitas hari ini cukup panjang dan perlu ketelitian. Jadi kalau mau dibantu orang tuanya tidak apa-apa ya, minta tolong sama mereka ya. Untuk yang kelas besar juga kalau kesulitan tidak salah ya kalau mau minta bantuan sama orang tua ya. Nah adik-adik, yuk kalau gitu sekarang kita langsung saja mulai untuk mengerjakannya. Langkah pertama adik-adik, kita akan menempelkan kertas-kertas ini. Ya, seperti di kipas ini kita lihat ya, kipasnya ini ada banyak lapisan warna-warna pelangi. Nah, kita akan menempelkan warna-warna pelangi di kertas ini. Bagaimana menempelnya? Jadi kan kita masing-masing punya kertas warna merah itu ada 4 lembar. Ya, dihitung dulu nih. Wah ya, nggak usah kelebihan ya. Harusnya kita coba perlu 4 lembar. Gak apa-apa, kelebihan ya bisa dibuang nanti ya. Nah, adik-adik, kita akan menempelkan kertas ini berbaris. Tapi menempelnya begini nih. Kita ambil dulu satu ya yang warna pink. Kita tempel begini nih. Di ujungnya. Merah di ujung yang satu, merah lagi di ujung yang satu. Ya. Lalu setelah itu nanti disambung sama yang warna orange. Begitu seterusnya sampai ke tengah. Oke? Ya. Nah untuk bagian ini adik-adik bisa pakai lem kertas untuk menempelnya ya. Coba lihat dulu ini contoh dari Lause ya. Lause kasih lem, kemudian Lause tempelkan yang warna merah di ujung. Oke, begitu juga di ujung yang satu lagi. Jadi seperti ini. Lalu selanjutnya disusul warna oranye, warna jingga. Jadi seperti ini ya, merah, oranye, baru seterusnya sampai tengah sesuai dengan urutan warna ya. Merah, oranye, kuning, terus hijau muda,
terus hijau tua sampai biru ya. Jadi berurutan warnanya dari yang sesuai dengan urutan warna pelangi. Oke. Dan kita akan buat warna itu bukan cuma di satu kertas ini, tapi nanti di kertas ini juga. Oke. Baik adik-adik, punya lause Bubi sudah ditempel semua ya, dua-duanya ya. Jadi dua kertas happy esting tadi ditempelin semua kertas warna-warni dari ujung yang satu dan juga ujung yang lain kita buat dua lembar. Setelah ini adik-adik tunggu sampai betul-betul kering ya, untuk kita bisa masuk ke tahap selanjutnya. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan melipat supaya bisa jadi ada banyak jadi seperti kipas ini kita akan melipat kertas ini. Bagaimana melipatnya? Jadi adik-adik sekarang pegang kertasnya seperti ini ya, jadi semua pelanginya berdiri. Nah adik-adik kita akan lipat mulai dari atas ya. Kita lipat, kita kira-kira saja lipatnya kecil, tidak usah besar-besar. Jadi adik-adik seperti ini, langsung balik ya. Adik-adik kita lipat kayak gini. Nah, kita akan buat menjadi kipas. Nah adik-adik lipat secukupnya saja, lipat kecil-kecil saja, dirapihin ya, lipat dengan lurus. Kalau misalkan ujung-ujungnya masih kebuka ya, nggak lem, adik-adik bisa tambahin lem sambil ditiup-tiup supaya rapi. Nah adik-adik kalau sudah dilipat ke belakang gini, adik-adik sekarang kita lipat balik ke depan. Nih ya, kan adik-adik sudah lipat sekecil ini ya, lipat ke belakang. Terus adik-adik ikuti ukuran yang sama ini, adik-adik lipat seperti ini. Nah, lipat ke depan, lipat ke depan, lipat ke depan. Jadinya ada dua lipatan seperti ini. Lalu sama, selanjutnya kita ini dari sini kita lipat ke belakang, lipat lagi ke belakang, terus gitu lipat bolak-balik, 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 jadi membentuk kipas. Ya, kita terus sampai bawah sampai habis, kita lipat terus, lipat terus, lipat terus. Oke, ya. Kalau adik-adik kebingungan bisa minta bantuan orang tua untuk menunjukkan kepada adik-adik contoh cara membuat lipatan kertas ini jadi seperti kipas seperti ini. Oke. Nah adik-adik kalau sudah selesai hasil akhirnya akan jadi seperti ini. Oke ya. Selanjutnya lakukan yang sama dengan kertas satunya lagi. Nah adik-adik, jadi kita sudah punya ya dua kertas warna-warni seperti ini dengan lipatan-lipatan. Langkah selanjutnya adik-adik kita akan satukan dua kertas ini. Sebelumnya adik-adik kita akan lipat kertas ini jadi dua ya. Kan ada jadi kertas ini kita akan lipat jadi seperti ini ya. Nah kita satu, jadi biar ada titik tengahnya ya, kita kasih tanda di tengahnya di mana, tengahnya sebelah mana. Jadi kita lipat dua gini, kita kasih tanda tengahnya di sebelah mana. Nah adik-adik kalau sudah begini, adik-adik ambil benang ya, ambil benang yang ada. Nah nanti benang ini jangan langsung dibuang atau jangan langsung dihabiskan, kita pakai secukupnya dan nanti dimasukkan lagi ke kotak aktivitas karena kita masih akan memakai benang ini di aktivitas di beberapa aktivitas selanjutnya. Jadi jangan dibuang setelah aktivitas ini. Yuk sekarang kita ambil benang sedikit saja, tidak usah panjang-panjang. Nah kurang lebih segini saja panjangnya sudah cukup banget. Oke adik-adik. Nah selebihnya adik-adik bisa gulung sendiri atau minta bantuan orang tua untuk menggulung benangnya untuk adik-adik. Oke. Nah selanjutnya adik-adik kita akan satukan dua ini, lalu kita akan ikat di bagian tengahnya supaya tidak lepas. Jadi caranya kita benangnya kita gulung-gulung terus aja gitu ya, sampai kira-kira udah cukup. Lalu adik-adik ikat mati ya, ikat dengan kencang ya. Kalau adik-adik belum bisa mengikat, minta bantuan orang tua untuk bantu kita ikat si benangnya. Kalau sudah, gunting lebihnya ya, kita buang lebihnya. Nah adik-adik kalau sudah jadi seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita akan menempel
menempel ke stick es krim dan juga menempel satu sama lain. Jadi dan menempel setiap kertas-kertas ini. Jadi yang kita perlukan adalah kita ambil stick es krimnya dan juga lem uhu ya adik-adik. Nah adik-adik, pertama kita akan tempel dulu ya si bagian-bagian yang lepas-lepas ini supaya menyatu. Nah adik-adik kan ada 4 nih ya, ada 4. Jadi kita hanya akan tempel 3. Jadi coba perhatiin ya, kita tempel bagian sini, tempel bagian sini, tempel bagian sini supaya menyatu. Kita sisain bawahnya, jangan dulu dikasih lem, oke? Ya mengerti ya. Jadi kita kasih lem di 3 bagian. Kita sisakan 1 bagian di bawah ini supaya nanti bisa ditempelin stick es krim, oke? Pertama-tama kita tempel dulu supaya ini menyatu jadi setengah lingkaran yang sempurna. Kita pakai lem uhu saja supaya kuat ya. Jadi harus ditiup-tiup setelah kasih lemnya. Nah adik-adik, baru sekarang kita akan tempelkan stick es krimnya ya. Adik-adik sudah punya stick es krim masing-masing. Sekarang kita kasih lem. Kita ambil lem, lalu kan kita lihat nih di sini ada satu sisi ya. Kita kasih lem, lalu kita ambil stick es krimnya, kita tempel ke kertasnya, oke? Nah tempelnya seperti ini ya, perhatikan ya, tempelnya seperti ini, bukan seperti, jangan seperti ini. Stick es krim lebihnya itu di luar ya, kalau lebihnya itu di luar, jangan sampai salah tempel ya. Lalu kita tekan dulu, kita tunggu sampai kering dulu di satu sisi ya. Baru selanjutnya kita kasih lem juga sama di sisi yang lain. Kita kasih lem uhu. Kita tahan, kita tunggu beberapa saat sampai betul-betul kering. Nah adik-adik, sama ada satu lagi yang terlewat, terselip di dalam amplop ya. Langsung sudah jalan buat videonya, lo baru sadar ada yang terlewat. Yaitu kita juga akan menyiapkan awannya ya. Di sini kan ada awannya ya. Nah, kita juga sudah ada awan di dalamnya yang berbentuk ada awan, isinya ada ayat hafalan. Adik-adik bisa hafalkan ayatnya dan sekarang kita akan gunting ya. Gunting gambar awan ini sesuai dengan bentuknya untuk nanti kita tempel ya di kipas kita. Nah ya, jadi kan nanti kipasnya akan dibuka seperti ini ya. Nah, terus kita tempel awannya di sebelah sini. Awannya gini nempelnya, bukan ya, nempelnya seperti ini. Nah, nempelnya berdiri kayak gini ya di stick es krimnya. Ya, kita kasih lem. Kita kasih lem dulu sedikit, pakai lem uhu ya supaya menempel kuat. Kita kasih lem, oke? Seperti ini, baru kita di sisi satu lagi, di stick yang satu lagi kita kasih lem juga. Lalu kita tempel awannya. Nah akhirnya adik-adik selesai sudah kipas kita ya. Ada ayatnya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hari ini kita belajar Tuhan yang menggenapi rencananya. Semuanya akan menjadi indah seperti pelangi yang sehabis hujan. Oke adik-adik. Nah adik-adik, sampai di sini aktivitas kita, kerjakannya pelan-pelan saja ya, tidak usah buru-buru ya. Yang penting kita semua senang mengerjakannya ya. Oke kalau gitu adik-adik ya, selamat beraktivitas ya, selamat menjalani hari minggunya. Sekolah minggu kita sampai di sini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.